Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami, konten yang membahas tokoh-tokoh misionaris. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kisah hidup inspiratif seorang tokoh yang telah mempengaruhi dunia dengan keimanan dan ketekunannya yang tak tergoyahkan. Ya, Billy Graham. Dalam video ini, kita akan melihat awal pertobatannya, perjuangannya, kelemahannya, dan kesuksesan yang membuatnya menjadi salah satu misionaris paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Mari kita mulai. Billy Graham yang bernama lengkap William Franklin Graham Jr. lahir pada tanggal 7 November 1918 di Charlotte, Carolina Utara. Meskipun dibesarkan dalam keluarga Kristen, Billy Graham mengalami keraguan dan ketidakpastian mengenai hubungan pribadinya dengan Tuhan. Pada usia remaja pada tahun 1934, pada saat itu dia baru berusia 16 tahun. Dia menghadiri sebuah pertemuan penginjilan dan mengalami pertobatan yang mendalam. Pengalaman ini mengubah hidupnya secara radikal dan membangkitkan semangat pasca tobat yang telah menginspirasi karir pelayanannya di kemudian hari. Namun tidak banyak dari kita yang tahu bahwa di balik nama Billy Graham itu ada seorang yang amat berjasa bagi hidup Billy. Orang itu hanyalah orang yang sederhana, namun dia mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya sehingga ia pun dapat membawa Billy Graham kepada Kristus. Orang itu adalah Albert Mike Mackin, seorang upahan yang bekerja di lahan pertanian milik ayah Billy Graham. Kala itu, ayah Billy Graham memiliki usaha peternakan yang mengelolanya diserahkan kepada para pegawainya, dan Albert adalah salah satu dari pegawai itu. Waktu itu Albert baru bertobat dan mengenal Kristus, semangatnya berkobar-kobar. Suatu ketika di kota tempat Albert dan Billy tinggal, ada seorang penginjil keliling yang rutin datang berkhotbah. Albert sering mengajak tetangga dan teman-temannya untuk ikut datang dan mendengarkan khotbah dari si penginjil itu. Beberapa dari orang yang diajak itu akhirnya ada yang menerima Kristus. Hari-hari pun berjalan hingga suatu hari Albert ingat kepada Billy, anak sang majikannya yang belum percaya Yesus. Saat itu Billy adalah seorang remaja yang nakal, suka minum-minum. Albert pun memberanikan diri untuk mengajak Billy mendengarkan khotbah yang dibawakan penginjil keliling itu. Namun Billy menolaknya. Albert tidak putus asa, dia terus mengajak Billy. Setelah ditolak beberapa kali, Albert pun berdoa supaya Billy mau menerima ajakan tersebut. Setelah berdoa, Albert mendapatkan ide karena Billy tak mau diajak mendengarkan khotbah secara langsung. Albert meminta Billy untuk menyetir mobil pickup dan menjemput para tetangga dan teman-teman yang akan pergi mendengarkan khotbah. Billy mengiyakan ajakan Albert. Dan setibanya di tempat khotbah itu, Billy duduk di dalam mobil bersama Albert seraya menunggu khotbah itu selesai. Kejadian itu berlangsung beberapa kali dan Albert terus berdoa supaya Billy mau turun dari mobil, duduk dan mendengarkan khotbah. Setelah beberapa waktu berselang, Billy pun tergerak hatinya dan mau turun dari mobil. Hari itu di musim gugur pada tahun 1934. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Billy dan Billy pun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keputusan Billy hari itu pada akhirnya membawa Billy menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia menjadi penginjil yang selalu giat mewartakan kabar baik hingga akhir hidupnya. Meskipun Billy memiliki keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, Billy Graham menghadapi berbagai perjuangan dan tantangan dalam hidupnya. Salah satunya adalah ketika ia terjebak dalam konflik dengan beberapa denominasi gereja yang meragukan metodenya dalam penginjilan. Selain itu, dia juga melawan gelombang kritik dari orang-orang yang tidak setuju dengan pesan khotbahnya atau melakukan tuduhan-tuduhan palsu terhadapnya. Tetapi pada umumnya, umat Kristen mengakui teladan dari Billy Graham karena seumur hidupnya ia tidak pernah terserempet skandal keuangan, perempuan, politik, ataupun skandal imoralitas lainnya. Billy Graham menjadi sangat terkenal sebagai penginjil dan misionaris dengan cakupan yang luas. Dia melakukan perjalanan ke berbagai negara, menyampaikan pesan Injil kepada jutaan orang di seluruh dunia.
Dia berkhotbah di depan massa berjumlah besar yang disebut kebaktian kebangunan rohani Billy Graham, yang selalu dihadiri oleh ribuan orang dan mencapai jutaan lebih melalui jaringan TV dan satelit. Selama 7 dekade berkhotbah, Billy Graham menyatakan percaya dan menerima Yesus Kristus merupakan jawaban atas berbagai masalah kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, ia pernah berbicara di hadapan 215 juta orang di 185 negara di dunia. Sekali lagi, jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dijangkau melalui siaran televisi dan radio. Melalui kampanye penginjilan yang megah dan sederhana, ia telah menyentuh hati banyak orang dan memimpin mereka untuk membangun hubungan dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Juga buku-buku dan kuliah-kuliahnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari kebenaran rohani. Billy Graham juga pernah masuk dalam daftar survei yang disebut Gallup sebagai orang yang paling dikagumi selama 60 tahun berturut-turut. Billy Graham dilaporkan wafat pada tanggal 21 Februari 2018 di rumahnya yang berada di Montreal, North Carolina, Amerika Serikat. Gedung Putih juga mengumumkan berita duka itu. Bahkan Istana Presiden Amerika Serikat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda penghormatan dan berkabung. Gedung Putih juga menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan melakukan hal yang serupa. Billy Graham adalah seorang misionaris yang mengubah hidup banyak orang melalui penginjilan dan pelayanannya yang tanpa henti. Dia memberikan harapan bagi jutaan orang, menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan dapat mengubah hidup manusia. Meskipun menghadapi perjuangan dan kelemahan, dia terus berjuang untuk tujuan hidupnya dan menjadi salah satu misionaris terbesar di dunia. Mari kita belajar dari tekadnya yang luar biasa dan inspirasi yang dia berikan kepada kita semua. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.